Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kami Kadir Adiwata akan memaparkan dan mensosialisasikan dua materi. Nah, yang pertama ada pengolahan sampah, dan yang kedua penanaman dan pemeliharaan tanaman. Nah, sebelum lanjut ke materi pertama, kita akan perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Bilkis Rajwaraya dari kelas 8A, dan teman-teman saya ada Zaki Ahmad, kelas 9A, Beandri kelas 9F, Niswa kelas 8F, Fanya kelas 7G, dan yang terakhir ada Elizabeth dari kelas 7. Tapi sebelum itu, teman-teman tahu nggak Kadir Adiwiyata itu apa? Kadir Adiwiyata merupakan salah satu program Kementerian Negara Lingkungan Hidup yang memiliki tujuan untuk mendorong terciptanya pengetahuan serta juga kesadaran warga sekolah dan pelestarian lingkungan hidup. Oke, kita langsung aja ke materi pertama. Jadi, tujuan kita kali ini untuk mensosialisasikan sedikit tentang tata cara pengolahan sampah, agar apa? Agar kita semua sebagai generasi muda tahu mengenai pemeliharaan lingkungan hidup yang baik dan menghindari resiko dampak lingkungan. Salah satunya akibat sampah ini. Kalau gitu, langsung aja ke materinya, yaitu pengolahan sampah. Pengertian tentang sampah dapat didefinisikan, sampah adalah sisa bahan, limbah, atau buangan yang bersifat padat, setengah padat, termasuk juga cairan yang merupakan hasil sampingan dari aktivitas atau siklus kehidupan manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan yang dianggap sudah tidak bermanfaat dan belum memiliki nilai ekonomis serta dibuang ke lingkungan. Walaupun sampah dianggap tidak bermanfaat, kalau kita tahu cara pengolahannya akan jadi bermanfaat. Tapi sebelum itu, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis sampah yang akan disampaikan oleh Fanya. Silakan Fanya. Nah, setelah kita pahami apa itu sampah, sekarang kita akan mengenal jenis-jenisnya. Kalau berdasarkan karakteristiknya, ada dua macam sampah, yaitu biodegradable dan non-biodegradable. Kalau biodegradable itu sampah yang dapat diuraikan, teman-teman. Seperti contoh, sampah dapur, kardus, dan juga daun-daun yang ada di pinggir jalan. Bisa dibilang sampah biodegradable itu adalah sampah organik. Sekarang kalau sampah non-biodegradable atau sampah anorganik nih. Contohnya ada plastik, metal, terus juga ada sampah-sampah seperti pecahan gelas, dan masih banyak lagi yang pastinya teman-teman sudah tahu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke jenis sampah berdasarkan bentuknya. Ada 3 di antaranya. Yang pertama, sampah padat. Sampah padat banyak kita temukan di sekitar kita, ya seperti plastik, kaleng, botol air mineral bekas, juga beberapa sampah organik. Kita lanjut yang kedua, sampah cair. Nah, pasti yang langsung terpikirkan adalah limbah di sungai atau di laut. Ya benar, contohnya adalah limbah pabrik. Dan biasanya limbah ini dapat mencemari laut dan sekitarnya karena pemilik pabrik tersebut belum mengetahui cara mengolah limbah tersebut. Jadi ada sebuah cerita tentang wabah Minamata. Kejadian ini terjadi di Jepang pada tahun 1958. Ada sebuah pabrik bernama PT Chiso, dan pabrik ini membuang limbahnya ke laut, sedangkan penduduk di sekitarnya sehari laut yang tercemari itu. Banyak warga yang meninggal, dan beberapa tahun kemudian baru disadari bahwa warga telah terkena wabah Minamata yang diakibatkan oleh ikan yang mengandung merkuri akibat limbah pabrik PT Chiso. Begitulah dampak dari sampah cair yang tidak terolah itu, teman-teman. Sekarang kita lanjut yang ketiga. Adalah sampah gas. Sampah jenis ini biasanya dihasilkan oleh pabrik. Juga orang-orang yang suka membakar sampah daun. Sampah gas mengakibatkan polusi udara, sehingga kita harus dapat mengolahnya dengan baik. Misalnya, kalau mau membakar sampah daun, mendingan dipendam di dalam tanah saja, atau lebih baik dijadikan pupuk kompos. Sekarang, jenis sampah berdasarkan dampak terhadap lingkungan. Yang pertama, limbah bahan berbahaya dan beracun. Contoh limbah ini seperti deterjen, pembersih lantai, pengharum ruangan, serta pemutih.
Limbah B3 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 pada tahun 2001 adalah bahan yang karena sifat dan jumlahnya, baik secara langsung atau tidak, dapat mencemari dan merusak lingkungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Yang kedua jelas adalah jenis limbah yang tidak berbahaya dan beracun, seperti contoh sampah organik. Oh iya, yang limbah bahan berbahaya dan beracun itu ada lagi contohnya, yaitu e-waste, atau bisa disebut juga ini adalah sampah elektronik. Sampah jenis ini biasanya dibuang karena sudah rusak atau sudah ketinggalan zaman. Nah, ini ada tambahan lagi teman-teman, yaitu jenis sampah berdasarkan kelembapannya. Yang pertama sampah kering, yang kedua sampah basah. Nah, ketika campuran sampah kering dan sampah basah terurai di tempat buangan akhir, maka dapat mengakibatkan gas rumah kaca yang sangat berbahaya. Maka dari itu, memisahkan sampah kering dan sampah basah akan membantu mengalihkannya dari TP. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, terima kasih. Terima kasih ya teman-teman. Oke, sekarang kita pengolahan sampah. Jika tadi kalian sudah tahu tentang apa itu sampah, lalu bagaimana sih dengan cara pengolahannya? Apa yang perlu kita lakukan agar tetap menjaga lingkungan? Dalam pengolahan sampah ini kita akan bagi menjadi 3 cara, yaitu 3R, reduce, reuse, dan recycle. Kalian pasti sudah tidak asing lagi ya dengan istilah 3R, tapi apakah kalian tahu bagaimana cara mengolahnya? Yuk, simak penjelasan berikut. Oke, yang pertama ada reduce, R1. Reduce merupakan suatu cara untuk mengurangi timbulan sampah yang berada di lingkungan kita setiap harinya. Jadi ya teman-teman, reduce merupakan sikap kita sehari-hari dalam mengurangi hal yang menimbulkan sampah sebelum ia benar-benar jadi sampah. Contohnya nih, ada 1, membatasi penggunaan kertas dan beralih ke digital. 2, tidak menggunakan sedotan atau sendok plastik. Dan yang ketiga, membawa kantong atau tas belanja sendiri ketika berbelanja. Nah, selain itu aku mau tanya nih, ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu contoh selain di atas? Yuk, siapa yang tahu? Masa nggak ada yang tahu loh? Banyak.
Yo, nggak usah malu, jawab aja. Beralih dari Mas. Iya, apa? Bisa diulangi? Saya Kak menggunakan alat makan yang bisa dicuci ulang. Oke, bagus sekali. Yuk, yang lain. Benar. Karena kalau kita bisa menggunakannya, kenapa? Karena itu juga mencemari lingkungan ya. Bisa digunakan ulang lagi. Lebih reusable gitu lah ya. Ya, ada yang tahu lagi? Menggunakan Kalau tas nggak ada nih, belanja. aku punya. Oh iya, salah satunya kantong belanja tadi ya. Oke, sekarang aku punya contoh lagi nih. Salah satunya yaitu adalah menggunakan baterai yang bisa dicas ulang. Karena baterai itu berbahaya buat lingkungan ya. Dan yang paling penting nih, kita tolak penggunaan plastik. Baik untuk makanan atau minuman. Jadi kita bisa bawa tepa atau tempat minum sendiri kalau ke sekolah gitu. Memang sih agak ribet. Tapi hal ini merupakan salah satu kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Kelas 9, masa nggak berani kelas 9? Tak tunjuk lah. Siapa ya? Kak, saya Kak. Oke, siapa ini? Melisya Kak dari kelas 7A. Oke, kelas 7. Yuk, apa contohnya? Menggunakan sisi kertas yang kosong untuk menulis Kak. Nah, bener banget tuh. Karena biasanya kertas yang udah nggak kepake bisa kita jadiin orek-orekan atau ya semacam apa namanya, konsep dulu ya sebelum kita nulis bener-bener itu ya. Bagus sekali drama, yuk. Terima kasih. Yuk, yang ada yang lain? Kelas 9, yuk. Kelas 9. Kelas 7 dari tadi loh. Oke, siapa ya? Nah, kira-kira nih. Nida tahu nggak? Yuk, Nida Fajri, Hanarisma. Nggak ada ya? Oh, nggak berani. Oke, mau pilih lagi satu nih. Richard, mungkin Richard bisa. Ada contoh Richard? Richard. Oke, Richard. Oke, Richard, contoh Rayus apa Richard? Rayus, menggunakan kembali. Contoh Rayus, menggunakan kembali, yuk. Saya tidak tahu aku bentar. Tadi kan udah dijelasin ya, ada pilih produk dengan pengemas yang dapat didaur ulang, terus yang dapat diisi ulang juga. Nah, botol atau kaleng bisa dimanfaatkan jadi pot, itu contoh lainnya. Oh, aku tahu. Apa? Ini bisa jadi loh ya. Kalau misalnya pakai baju bekas gitu, bisa enggak? Jadi baju bekas yang udah nggak kepake dijadiin keset. Nah, bisa, bener banget tuh. Karena sisa-sisa kain atau kain perca yang udah nggak kepake, bekas jahitan atau udah nggak kepake lagi bisa dijadiin lap, keset, dan sebagainya. Terus, ada yang tahu lagi nggak? Siapa ya? Satu lagi. Dari kelas Dinda Rosa, tahu nggak? Dinda Rosa. Ya, benar. Contoh Rayus menggunakan kembali. Kalau ban mobil itu contohnya bisa dibuat olahraga ya, kayak misalnya buat angkat beban, buat banting-bantingan, buat ngelatih otot punggung Ya, sama otot tangan. bener banget tuh, ban mobil juga bisa digunain kembali kalau udah kepake, bisa buat olahraga seperti yang disampaikan Dinda ya.
Nah, kalau udah tuh aku mau kasih beberapa contoh lagi nih. Kayak yang simpel itu di rumah kita pasti ada plastik resep. Nah, itu bisa dijadiin tempat sampah gitu. Terus kardus bisa jadi tempat naruh barang ya. Kalau misal nggak muat gitu. Terus buku majalah yang punya buku majalah atau yang suka baca novel, komik yang udah nggak kepake bisa disumbangin ke perpus gitu. Jadinya kan bisa digunain lagi gitu. Oke ya, kita lanjut. Fermentasi mikroorganisme yang didapatkan dari makanan lokal hasil fermentasi kayak tape gitu ya. Nah, ini alat dan bahannya buat bikin kompos Sakakura. Nih yang alatnya pertama ada sekop atau cangkul buat ngaduk ya. Terus ada keranjang berlubang. Ini bahannya ada sampah rumah tangga organik kayak potongan sayuran, nasi basi, sayur basi, dan lain-lain. Tapi jangan dari sisa hewan ya. Terus ada starter kompos atau mol dan EM4. EM4 tuh kayak obatnya gitulah. Terus ada kompos yang udah jadi, bantalan sekam berjumlah 2 buah atau bantalan dari serabut kelapa, air secukupnya, dan kardus. Gimana sih bikinnya? Yang pertama ini kita harus siapkan keranjang berlubang dengan ukuran yang sesuai kebutuhan. Lubang ini buat sirkulasi udara. Terus ada lapisi bagian dalam keranjang dengan lapisan kardus atau kertas tebal. Ini untuk menjaga material dalam keranjang biar nggak bisa keluar, serangganya nggak bisa masuk, dan dapat menyerap kelebihan air. Nah, bantalan sekamnya diletakkan di dasar keranjang. Ini fungsinya untuk menyerap air, mengurangi bau, dan mengontrol udara agar mikroba dapat bekerja dengan baik. Lalu isi wadah dengan starter kompos yang sudah jadi setebal 5 cm. Kompos ini mengandung mikroba pengurai untuk memulai proses pengomposan. Terus masukkan limbah rumah tangga yang sudah dipotong kecil-kecil agar lebih cepat terurai. Nah ini kalau sampahnya terlalu basah, bisa ditambahin sekam atau kayu gergaji dan diaduk. Bisa loh kalau komposnya mau bau jeruk itu bisa. Jadi tinggal dimasukin kulit jeruk ya di keranjangnya kalau kamu mau komposnya bau jeruk. Terus siram atau semprot dengan starter kompos atau mol. Terus tutup atasnya dengan bantalan sekam lagi dan tutup keranjangnya. Ini keranjangnya nggak harus penuh ya. Terus dilakukan rutin sampai keranjang penuh dengan mengulangi langkah-langkah tersebut. Simpan di tempat yang teduh dan fermentasi selama 1-2 hari. Nah, gimana sih biar kita tahu komposnya itu jalan apa enggak? Jadi kira-kira kamu meletakkan tanganmu 2 cm di atas komposnya diginiin gitu ya. Terus kalau anget itu dipastikan komposnya itu bekerja. Cuma kalau enggak, itu bisa dipercikin air kecil-kecil gitu, biar untuk memicu mikroorganisme bekerja atau kompos selalu kering. Nah, ini gambarnya ya, itu memasukkan. Jika kita sudah menjaga kebersihan lingkungan dengan baik, tentu kita akan mendapat manfaatnya. Tahukah kalian manfaat dari menjaga kebersihan lingkungan? Manfaatnya itu seperti 1, mengurangi pencemaran. Artinya, pengolahan sampah yang baik dapat mengurangi pencemaran, baik tanah, air, dan udara. Apabila kita mengolah sampah dengan baik, pencemaran baik di tanah seperti menimbun sampah organik dapat menjadi pupuk. Tidak membuang limbah B3 ke sungai atau mata air. Dengan lingkungan yang bersih, kita tidak perlu khawatir untuk meminum air dengan bebas. Mengapa? Karena kebersihan dan kejernihan air dapat terjaga. Selain itu, air tidak berbau dan aman bila dikonsumsi. Yang terakhir, menjaga polusi udara juga sangat penting dengan tidak melakukan pembakaran terbuka. Yang kedua, menghemat SDA dan energi. Contohnya adalah penggunaan tisu dan kertas yang terbuat dari serat pohon. Selain itu, juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk serta makan ternak. Artinya bahwa SDA seperti pohon tidak berkurang, karena ia memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya sebagai paru-paru dunia. Sehingga penggunaan kertas dikurangi seperti yang telah disampaikan sebelumnya, dengan cara dialihkan ke digital. Sedangkan sampah organik seperti sampah dapur, yaitu sisa buah dan sayur, dapat dijadikan pupuk serta makan ternak. Yang ketiga, ekonomis dan menambah kreativitas. Sampah-sampah yang tidak terpakai dapat menjadi suatu karya
hingga memiliki nilai ekonomis. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, ternyata sampah juga bisa jadi kerajinan. Contohnya sampah plastik yang sering kita jumpai di mana-mana. Nah, daripada kita buang sembarangan, lebih baik kita bikin kerajinan yang lebih berguna. Seperti misal jadi tas atau dompet. Selain contoh di atas, ada yang tahu nggak? Nah, salah satunya agar kita dapat terhindar dari penyakit. Karena penyakit juga timbul dari lingkungan yang kotor dan tidak sehat loh. Bukankah lebih nyaman jika lingkungan kita terjaga? Kita pun jadi lebih tenang dan nyaman menjalankan aktivitas tanpa polusi. Serta kesehatan kita pun juga tetap terjaga. Itu dia manfaat jika kita menjaga lingkungan. Oke, kita lanjut. Yang terakhir, ada dampak negatif membuang sampah sembarangan. Kita ini selalu bertanya-tanya, kenapa kita harus mengelola sampah dengan baik dan membuang sampah pada tempatnya? Yang pertama, ada merusak pemandangan. Banyaknya sampah yang dibuang secara sembarangan di jalanan maupun tempat umum yang membuat sebuah tempat menjadi kotor dan kumuh seringkali merusak pemandangan kita. Yang kedua, ada menyebabkan bau tidak sedap. Selain merusak pemandangan, timbunan sampah juga dapat mengakibatkan bau tidak sedap yang cukup mengganggu. Yang ketiga, mendatangkan berbagai macam penyakit. Lokasi yang kurang memadai dan tidak terkontrol dalam pengelolaan atau pembuangan sampah dapat menjadi sarang penyakit. Contohnya diare, kolera, tifus, dan penyakit jamur. Yang keempat, ada mencemari lingkungan. Sampah yang dibuang secara sembarangan seperti di laut atau sungai akan merusak ekosistem yang mampu membuat beberapa spesies makhluk hidup mati. Pembuangan sampah secara sembarangan juga dapat mencemari air dan menyebabkan berkurangnya pasokan air bersih. Sampah juga berpotensi merusak kualitas tanah dan mampu menyebabkan erosi. Yang kelima, ada menyebabkan banjir. Sungai yang penuh dengan sampah akibat kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya dapat menyebabkan banjir, khususnya di daerah perkotaan. Ditambah dengan kurangnya lahan resapan air, seringkali ketika musim hujan tiba, daerah kota-kota besar dilanda banjir yang akhirnya dapat menghambat aktivitas warga. Aku punya pantun nih. Lihat ada artis unik nanya trik, bawaannya gelang dan anting-anting. Ayo hemat air dan listrik, keduanya ialah aspek penting. Nah, kita harus menghemat air dan listrik ya, soalnya kalau nggak ada kedua aspek itu, gimana kita mau mandi, mau minum, mau masak, terus kalau nggak ada listrik, lampu nggak nyala, terus TV nggak nyala, kulkas nggak nyala, gitu-gitu ya. Nih, gara-gara dari tadi kalian diam mulu, aku mau tanya nih, menurut kalian kesimpulan dari materi ini apa aja? Soalnya ya, pendapat setiap orang tuh biasanya beda-beda. Gimana? Ada yang mau menyimpulkan pendapatnya? Ada nggak?
Oke, selamat siang semuanya. Sebelum kita mulai materi dari kampanye tanaman pohon dan tanaman, kita mau kenal dulu sama dari kampanye tanaman. Yang pertama, Dias, kelas 9C. Sorry ya, tapi itu tapi sampai jelas. Bentar. Ada siap teman-teman, ada sedikit permasalahan. Oke, kita ulangi lagi perkenalannya untuk adik-adik atau kelompok tanaman pohon. Yang pertama Dias, aku sendiri dari kelas 9C. Yang kedua Risman dari 8F. Yang kedua Seri 8F. Yang ketiga Blessing 8A. Yang kelima dari 8A. Oke, materi kita mulai. Ada video yang mau informasi, silakan Seri. Lihat ikan. Sepi suaranya dikerasin ya, Dek, nggak kedengeran. Sini kalau soalnya nggak kedengeran, mau dijelasin aja sambil kita lihat videonya. Sepi. Pelaksanaan penanaman pohon ini adalah untuk Isna, coba Isna ada kan? Ayo 9C. Nggak ada ya? Ya udah, intinya tadi kita kalau mau menanam pohon itu harus ada perasaan dari diri sendiri ya, harus ada kesadaran dari diri kita sendiri, habis itu dari support lingkungan kita dan tanah yang mendukung yang pasti tempatnya. Kalau nggak ada tempat kan juga percuma ya teman-teman. Oke, lanjut. Lagi. Dana. Oh ya, Dana, ya benar. Ya. Selain itu mungkin ada yang mau nambah lagi sebelum kita pindah ke materi selanjutnya. Selain Dana nih, apa aja? Mungkin selain Dana apa lagi teman-teman? Masa nggak tahu? Ayo kelas 9, kelas 8, kelas 7. Oke, kalau nggak ada ya udah itu tadi intinya. Sekarang kita lanjut ke materi tentang jika bumi kita ini gersang yang akan disampaikan oleh Rita. Silakan Rita. Oke, jadi materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah dampak jika bumi ini gersang. Mungkin dari teman-teman dan kakak-kakak yang tergabung dalam Vicon ini udah banyak yang tahu nih, dan bakal kita bahas lebih lanjut di materi ini. Jadi dampak pertama itu adalah pencemaran udara. Pencemaran udara ini terjadi karena jadi penyebab utamanya adalah banyaknya kendaraan yang beroperasi di pencemaran udara disebabkan oleh asap-asap kendaraan tersebut. Nah, salah satu pencegahannya kita bisa menanam pepohonan. Tapi karena bumi gersang, artinya pepohonannya tidak hidup, mati karena tidak ada sumber air yang dapat menghidupi pepohonan tersebut. Oleh karena itu, karbon dioksida yang karbon dioksida semakin banyak menyebar, bukannya berkurang. Oleh karena itu kita harus
menambah jumlah pohon. Nah, jika pencemaran udara ini tidak cepat ditangani, maka dapat menyebabkan beberapa penyakit kronis yang bisa berhubungan dengan paru-paru. Oke, jadi dampak selanjutnya setelah pencemaran udara adalah berkurangnya pasokan oksigen. Nah, pohon-pohonan atau tumbuh-tumbuhan adalah sumber utama atau sumber penghasil terbesar oksigen di dunia. Tapi, bumi gersang ini menyebabkan banyak tumbuhan mati karena akibat kekurangan air sebagai sumber kehidupannya. Oleh karena itu, semakin berkurang pasokan oksigen yang ada di bumi ini. Oke, selanjutnya untuk dampak yang ketiga adalah berkurangnya jumlah air bersih. Berkurangnya jumlah air bersih ini kembali lagi di topik awal terjadi karena kegersangan. Karena kegersangan ini menyebabkan banyak tanaman mati, padahal tanaman sendiri adalah penyerap air. Sehingga saat tanaman yang sudah menyerap air bisa menyediakan air bersih, tetapi karena terjadi bumi gersang, maka air bersih tersebut akan berkurang, air akan mati. Oke, lalu dampak yang terakhir yang akan kita adalah udara bertambah panas. Sebenarnya kita sudah merasakan sendiri ya, bagaimana panasnya udara perkotaan dibandingkan udara pedesaan. Udara perkotaan jelas lebih panas karena lebih banyak kendaraan yang beroperasi di perkotaan, seperti asap mobil, asap kendaraan motor, atau kendaraan-kendaraan lainnya yang dapat membuat udara menjadi lebih panas. Sedangkan di desa masih memiliki udara yang sejuk karena mungkin tidak banyak kendaraan-kendaraan yang beroperasi di desa. Nah, hal ini bisa kita cegah dengan menanami pohon, supaya oksigen lebih banyak sehingga udara yang dihasilkan akan lebih sejuk, sehingga udara tidak bertambah panas. Nah, dampak mungkin dari teman-teman dan kakak-kakak sekalian, ada yang tahu dampak selain yang sudah dijelaskan ini, bisa diberikan pendapatnya. Ayo nih, siapa yang tahu bisa dijawab teman-teman? Apa aja dampaknya? Pengelolaan agar manusia di dunia ini tidak menebangi pohon, yang saya tahu mungkin berapa saja. Ayo yang jawab nanti dapat tepuk tangan. Ayo kelas 7 pelajaran 9 dan tahu apa aja cara biar penebangan itu berkurang. Mungkin kelas 9 itu yang lain ada gimana caranya. Ya, tambahannya mungkin kesadaran ya. Apa ulangi yang jelas caranya? Diberi evaluasi itu kayak apa namanya? Apa ya, kayak penyuluhan gitu. Iya, sampai yang iya. Makasih ya kakak. Jadi kalau kalian tahu bahwa tanah yang pakai status ya dengan tanah yang benar-benar tanah pure itu akan berbeda, karena saya pernah mencoba itu di halaman saya sendiri. Yang satunya itu di tanah yang banyak punya, dan yang satunya lagi itu berada di tanah yang memiliki banyak, yang memiliki kandungan tanah yang banyak. Ya pokoknya intinya tanahnya banyak. Dan itu berbeda. Hasil dari cabai yang di tanah yang pure tanah tersebut menjadi lebih subur dan lebih banyak. Itu ya teman-teman. Lanjut. Ya, setelah itu pasang pohon. Sebenarnya ada nggak usah dipasang pohon juga bisa.
Namun itu untuk tanaman-tanaman kecil, seperti cabai yang masih kecil, selalu daun-daun, dan juga tumbuhan-tumbuhan hias seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian mau menanam pohon yang sudah besar, gitu kan bisa dipasang pasak. Untuk apa sih pasak itu? Jadi pasak itu digunakan untuk penegak dari pohon itu. Coba kalian bayangin kalian menanam pohon tersebut. Setelah itu pohon tersebut jatuh, setelah itu injek, kan sama aja gitu loh, tidak berguna. Maka dari itu diperlukan pasak untuk mengokohkannya, untuk membuat dia berdiri sehingga dapat bertumbuh, berkembang dengan sehat. Lalu yang ketiga adalah menyiram pohon yang baru ditanam. Benar sekali, karena pohon yang tidak disirami akan jadi layu dan kering sehingga mati. Maka dari itu air sangat dibutuhkan. Sirami pohon segera setelah penanaman dan setiap hari selama beberapa minggu setelahnya. Pada saat itu akhirnya akan mulai tumbuh ke tanah di sekitarnya, akarnya yang tumbuh. Dan Anda dapat mulai mengurangi frekuensi penyiraman secara bertahap. Tunggu hingga beberapa tahun berikutnya, kemudian berikan pupuk dengan takaran sedang. Lapisan daun setinggi isi di sekitar pohon akan menjaga keluar dan mengurangi kehilangan air. Jadi dari materi yang aku cari, untuk memberikan pupuk pada tanaman itu enggak diberi asal tanaman itu masih kecil ya. Jadi ketika tanaman itu sudah diketahui di sini hingga beberapa tahun berikutnya ya, baru diberi pupuk agar menjadi lebih baik gitu. Bentar guys. Bagi kalian masih ada yang bingung nggak sih? Berbahaya di udara, lalu menghasilkan oksigen untuk kita pernapasan, terutama di kota-kota, sehingga kita memiliki kondisi mental yang baik-baik dari kota. Lalu yang selanjutnya, yaitu yang ketiga, ada pohon, itu berarti air hujan akan langsung menuju ke laut. Nah, dengan adanya pohon, air hujan tersebut dapat tersaring dan diserap, sehingga tidak akan mencemari laut. Untuk yang kelima adalah menambah cadangan air tanah. Manfaat pohon yang lainnya adalah menjaga air di dalam tanah agar tidak cepat menguap. Nah, tadi kan air hujan diserap lalu disimpan di dalam tanah. Lalu selain itu pohon juga hanya membutuhkan 15 galon air setiap minggu untuk bertahan. Tapi mampu menghasilkan 200 sampai 450 galon per hari. Nah, makanya kalau kita punya tanaman, jika kita siram itu hanya membutuhkan 15 galon air setiap minggu. Tapi dampaknya adalah menghasilkan 200 sampai 450 galon air per hari. Jadi ya, untuk yang terakhir adalah mencegah erosi tanah. Tanah yang gersang atau dengan kata lain tanpa ditumbuhi pohon atau tumbuhan akan mudah runtuh saat ada tekanan air hujan yang lebat. Nah, jadi tanah itu sebenarnya kalau nggak ada pohonnya gitu rapuh. Jadi ketika ada hujan lebat itu tekanannya kan tinggi, akan mudah runtuh. Dengan adanya pohon dapat membuat tekanan air hujannya diredam dan kelebihan air hujannya diserap oleh akar, sehingga resiko longsor pun rendah. Ya, itu tadi baru 6 manfaat. Mungkin teman-teman lain bisa menambahkan manfaat lainnya. Oke, itu penjelasan dari Lila. Tadi
kita mau balik lagi ke materi yang tadi punya Risman masih kurang lengkap, katanya Risman, mau dijelasin lagi. Silakan Risman. Ya, tadi terima kasih ya Kak Lita sudah menjelaskan. Tadi kelupaan satu materi karena ya jujur aja ya, saya grogi gitu. Jujur aja saya grogi. Tapi nggak apa-apa ya. Demi memberikan kalian edukasi itu saya harus memberikan semua materi yang ada gitu. Ini adalah mengenai deforestasi hutan di Kalimantan. Tunggu sebentar, ada masalah. Ya, jadi kalau kalian tahu itu adalah deforestasi itu adalah di mana hutan tersebut dipindahkan atau dijadikan sebagai lahan seperti pertanian, gedung, bangunan, dan lain-lain. Jadi kalau kalian amati dan kalian tahu bahwa dua materi yang kita berikan pada hari ini, kami berikan pada hari ini adalah dua permasalahan besar di Indonesia, yaitu adalah sampah dan juga tentang hutan di Indonesia. Kalau kalian lihat datanya tersebut, bahwa di tahun 1982 deforestasi masih sedikit, sekitar 0,8 juta hektar per tahun. Lalu di tahun 1900 sampai 1997 menjadi 1,7 hektar per tahun. Dan yang paling parah, di tahun 1997 sampai tahun 2000 menjadi 2,7 juta hektar per tahun. Bayangin aja guys, hutan kita, negara Indonesia yang mempunyai julukan yaitu adalah paru-paru dunia, hutannya habis, hutannya deforestasi semua. Ini baru Kalimantan, bukan semua hutan di Indonesia. Tapi berita baiknya adalah di tahun 2000 sampai 2005 hutan di Kalimantan berkurang deforestasinya menjadi 1,1 juta hektar per tahun. Tapi apakah dengan berkurangnya di Kalimantan itu menjadi suatu hal yang menyenangkan dan suatu hal yang melegakan bagi kita? Tidak. Karena masalahnya di Jawa hutan semakin menipis. Karena ketidakseimbangannya antara populasi masyarakat dan juga lahan yang ada di Jawa. Maka dari itu pentingnya sekali, yaitu adalah memberitahu kalian, memberikan kalian edukasi untuk menanam pohon dan mengenai sampah. Karena di masa depan ada suatu rencana, yaitu di mana semua lahan kosong yang ada bisa dijadikan suatu kebun atau taman yang ada. Karena di tahun ini, saat ini bukanlah menjadi suatu taman yang di tempat sampah. Entah itu di samping jalan, entah itu di depan rumah. Intinya, lahan kosong. Sampah mana? Sampah, ya lempar, udah. Itu dia masalah kita hari ini. Yaitu dua, yaitu antara sampah dan hutan. Maka dari itu, kedepannya kita sebagai generasi muda Indonesia harus yang namanya memajukan negara kita, membuat negara kita menjadi lebih baik dengan yaitu berpeduli dengan lingkungan, dengan cara menanam pohon, entah itu tanaman hias atau apa, tanamlah. Lalu juga membuang sampah pada tempatnya. Sudah ada tempat sampah kan di rumah, apa jangan-jangan dibuang di mana itu? Ayo, wah parah sih. Nah, jadi itu dia. Juga kedepannya lagi bahwa semua gedung yang ada, semua rumah yang ada haruslah mempunyai taman yang hijau untuk menambah populasi lingkungan pohon dan juga tanaman yang ada di Indonesia. Begitu. Jangan sampai negara kita yang merupakan negara yang luas akan hutannya menjadi negara yang habis hutannya, digunduli semua hutannya. Itu parah. Terima kasih. Oke, itu tadi materi terakhir dari Risman dan sekaligus penutup dari materi tim penanaman pohon dan tanaman. Jadi kesimpulannya dari kampanye tentang penanaman pohon ini, yang pertama kita harus melakukan penanaman pohon yang pasti ya teman-teman itu. Habis itu kita kalau misalnya kesulitan menanam pohon, setidaknya janganlah ikut menebang pohon. Masa nggak mau nanam malah rusak, kan nggak baik ya. Terus
Habis itu tadi juga ada langkah-langkah dari cara penanaman pohon. Bisa teman-teman coba nih di rumah masing-masing. Nggak harus pohon deh, misalnya kalian menanam tanaman hias atau apapun itu yang memungkinkan di sekitar kalian. Bisa kalian coba caranya dari Risman tadi yang udah dijelasin. Ya, itu kesimpulan dari tim penanaman pohon. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari teman-teman semua? Ya, siapa? Silakan. Aku. Kita pada dasarnya kan kita tahu bahwa penebangan pohon itu tidak baik, seperti yang kalian udah jelasin tadi kan. Tapi pada kenyataannya kita sudah membunuh atau menghabisi banyak pohon. Karena memang di dalam kehidupan kita memerlukan pohon, terutama dalam kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti kertas dan mebel. Karena banyak jumlah permintaan, maka kebutuhan pun akan mencoba memenuhi permintaan. Nah, bagaimana saran kalian untuk menekan permintaan ini? Karena ini jelas membutuhkan banyak pohon. Terima kasih. Ya, mau dijawab sama Risman ya, silakan Risman. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus dan sangat futuristik ya. Terima kasih. Ya, jadi sebenarnya memang kayu merupakan suatu hal yang tidak akan luput dari kehidupan kita. Rumah pun dari kayu, setelah itu kertas juga semuanya berbahan dasar dari kayu. Hampir semuanya. Gak mungkin rumah dari plastik gitu kan, parah gitu. Nah, jadi mungkin tidak bisa menjawab semuanya, jawabannya kurang sempurna. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Zaki, bahwa harus adanya pergantian era, bukan pergantian kebiasaan, di mana kita yang biasanya menggunakan kertas dan buku untuk menulis dan belajar, kita bisa ubah itu semua ke dunia digital, ke komputer dan laptop dan device lainnya yang bersangkutan dengan teknologi. Lalu juga dengan hal yang lainnya seperti rumah seperti itu, lama-kelamaan bahwa kita tahu di masa sekarang tidak semua rumah lagi terbuat dari kayu. Ada beberapa rumah yang terbuat dari besi, yang tentunya itu juga merupakan salah satu cara untuk mengurangi penggunaan kayu yang ada di Indonesia. Contoh lainnya adalah dengan cara setelah kita semua melaksanakan itu, setelah kita semua kita sudah berkembang menjadi era digital, semua serba digital, buku digital, setelah itu menulis juga digital, yang kita tahu bahwa kita sebagai remaja Indonesia yang bersekolah di SMP Negeri 1 Salatiga sedang berada di masa peralihan itu. Maka dari itu, setelah semua itu bisa dilakukan, laksanakanlah reboisasi, penanaman hutan. Sehingga hutan yang tadinya dihabiskan untuk semua benda-benda dan barang-barang yang berbahan dasar kayu tersebut dapat tumbuh kembali dan dapat baiklah kembali, normal kembali, menjadi lebih baik kembali hutan yang ada di Indonesia. Mungkin seperti itu. Oke, itu tadi pertanyaan dari Rosa Dinda ya? Dinda Rosa, oh ya. Mungkin udah pas apa belum jawaban dari Risman? Sebentar, ini kan kalian bilang kalau ini masa peralihan ya. Jangan nangis. Nah, kalau masa peralihan ke dunia digital, bukannya kalau kita berubah dari dunia yang biasa, menurut kalian, jadi ke dunia digital, bukan apa sampah e-waste. Gimana menurut kalian? Oke, jadi gini ya, gantian ya yang aku jelasin mungkin sedikit melengkapi dan benar sih pertanyaan tadi aku juga batin. Kalau kita semuanya beralih ke digital ya pastinya apa bakal nanti jadi sampah e-waste. Makanya kenapa kita mensosialisasikan dua kampanye ini biar apa? Karena pengolahan sampah sama yang satunya itu penanaman dan pemeliharaan tanaman atau pohon itu berhubungan. Nah, kalau sampah plastik ditimbun, nanti bakal kandungan pohonnya juga bakal berpengaruh gitulah, pohonnya bakal nggak sehat seperti yang disampaikan tadi.
Dan untuk menjawab pertanyaan ini, kayaknya itu harus ada keseimbangan gitu ya. Keseimbangan dalam arti itu kesadaran kita dalam menggunakan kedua-duanya tanpa melebihkan yang lain. Gitu. Misal, kalau kita bisa ini ya, kayaknya contohnya tugas. Tugas itu biasanya di print pakai kertas, ya kan? Kertas itu terbuat dari kayu. Kayu toh. Nah, apa namanya? Kalau misal tugas itu bisa diserahin ke file, itu nggak apa-apa pakai digital. Tapi kalau nanti apa namanya suruh mengalihkan ke kertas tadi di print, ya udah nggak apa-apa. Jadi keduanya itu harus seimbang gitu, nggak bobot yang sebelah dan juga nggak kelebihan yang sebelah gitu. Kurang lebihnya kayak gitu mungkin. Kalau urusan sampah e-waste tuh beberapa bulan lalu nih, aku ada semacam seminar gitu ya tentang penanganan sampah e-waste. Jadi itu ada suatu kelompok di mana mereka itu menampung sampah e-waste gitu. Jadi bisa dicari aja nanti kelompok tersebut atau enggak, kita peduli dulu dengan lingkungan rumah kita masing-masing dan mengumpulkannya. Dalam artian kita enggak membuangnya sembarangan gitu. Karena sampah e-waste itu benar-benar bahaya gitu sih. Ya Dinda? Oke, terima kasih jawaban kalian. Boleh saya terima? Akan saya pikirkan lagi dan saya akan search di Google. Terima kasih. Oke, sip. Oke, kayak materi hari ini dua macam, yaitu pengolahan sampah dan pemeliharaan tanaman udah selesai. Nggak nyangka ya, walaupun diselingi dengan lawak, lelucon, dan beberapa kekurangan ya, karena kita memang belum sepenuhnya bisa kayak gini, kita masih latih-latihan ya nggak apa-apa. Yang penting manfaatnya itu bisa kita dapat kita agar menjadi indah, bersih dan juga sehat untuk kita tempati, bukan hanya sekedar menanam tanaman, tapi juga dengan berhubungan dengan materi yang saya sampaikan tadi, yaitu tentang pengolahan sampah, tentang nanti misal jajan di kantin itu makanannya sehat-sehat atau tidak gitu. Terus mungkin nanti ada beberapa program di mana kita juga akan mendapatkan materi dari pihak-pihak tertentu ya, seperti adanya seminar dan sosialisasi kayak gini. Ini baru buat promosi aja ya. Oke, itu mungkin Adila. Jadi tugas-tugasnya itu ya menjaga lingkungan sekolah biar bersih, sehat dan indah gitu. Terima kasih, Kak. Oke. Oke, kalau nggak ada lagi, udah cukup ya. Udah berapa jam ini? Makasih udah yang udah gabung hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan ya.